Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat. Di video kali ini aku mau berbagi cerita dan pengalaman usaha rumahan yang dulu pernah aku jalani saat masih tinggal di kampung di rumah mama. Jadi selain usaha kue bolu bakar dan kue ilat sapi, saat itu aku juga buka warung yang jual aneka gorengan, es kelapa, nasi kuning, dan juga BBM eceran. Bisa teman-teman bayangkan gimana riwahnya aku saat itu? Semua usaha aku coba karena aku pikir semakin banyak produk yang aku jual, maka akan semakin banyak keuntungan yang aku dapat. Tapi ternyata aku salah teman-teman. Justru dengan banyaknya usaha yang aku jalanin, aku malah pusing sendiri dan aku keteteran, tidak punya cukup waktu dan tenaga untuk melakukan semuanya. Malahan usaha kue aku yang tadinya sudah cukup berkembang dengan baik, malah jadi terhambat. Aku ngerjain pesanan sampai larut malam dan itu malah bikin aku kecapean dan sering banget sakit. Kalau udah seperti itu, apa jadi untung atau malah buntung ya teman-teman? Tapi kan bisa cari orang buat bantu-bantu. Yap, benar banget. Jadi saat itu aku merasa perlu untuk mencari orang buat bantu-bantu aku. Tapi ternyata mencari orang yang cekatan dan sesuai dengan keinginan kita itu sulit, teman-teman. Karena skill dan kemampuan masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang sekali dua kali diajarin langsung ngerti, tapi ada juga yang butuh waktu lama untuk bisa paham. Apalagi kadang orang yang bantu-bantu kita itu kurang memiliki rasa peduli dan tidak adanya rasa memiliki dengan warung atau toko tempat dia bekerja. Beda halnya dengan kita yang punya warung, pasti kita akan sangat menjaga kenyamanan pelanggan. Bisa dengan menjaga kebersihan, menjaga kualitas makanan atau produk yang kita jual, ramah tamah, dan bisa memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Aku aja kalau misalnya belanja di toko terus pelayannya judes, terus lelet, pastinya bikin gemes ya teman-teman. Dan aku pasti berpikir dua kali deh untuk mau ke situ lagi. Nah, hal-hal semacam inilah yang jarang disadari oleh orang-orang yang bekerja dengan orang lain. Padahal tanpa mereka sadari, sikap dan perilaku mereka yang seperti itu tuh akan berpengaruh terhadap omset penjualan dan pendapatan. Nah, jadi gitu teman-teman. Tapi kita jangan patah semangat ya, karena banyak kok orang-orang di luar sana yang butuh pekerjaan dan bisa bekerja dengan lebih baik. Hanya saja kita perlu untuk bersabar dan melewati setiap prosesnya. Kembali ke topik awal, jadi buat teman-teman yang baru memulai usaha rumahan seperti aku, sebaiknya kalian fokus dengan satu bidang usaha terlebih dahulu ya. Karena buat kita para pemula, apalagi yang tidak ada basic berdagang sebelumnya, kalau usaha yang kita jalani itu banyak macamnya, malah akan merepotkan dan buat usaha teman-teman jadi tidak berkembang. Oleh karena itu, fokus aja dulu di satu bidang usaha ya, tekuni dan pelajari lebih mendalam, kemudian kembangkan sampai usaha teman-teman berhasil dan sukses. Oke teman-teman, aku juga mau berbagi resep risol yang dulu pernah aku jual. Di sini aku sudah mempersiapkan beberapa bahan. Ini ada wortel dan juga kentang yang aku potong kecil-kecil berbentuk dadu. Aku rebus terlebih dahulu. Terus tadi aku juga udah blender bumbu halus untuk isian risol. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga lada. Setelah aku rebus kurang lebih 10 menit, di sini aku memastikan untuk wortel dan kentangnya itu sudah benar-benar empuk ya teman-teman, supaya nanti mempercepat proses pematangan isian risolnya. Oke lanjut, di sini aku mau menumis bumbu halus yang tadi sudah aku blender. Aku gunakan margarin supaya rasanya itu lebih gurih dan sedikit minyak goreng. Supaya isian risolnya itu kental dan juga creamy, di sini aku tambahkan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan dan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman. Dan untuk bumbu halusnya tadi ditumis hingga benar-benar matang ya teman-teman, sampai warnanya berubah agak kekuningan seperti ini. Setelah itu masukkan tepung terigu dan juga maizena yang tadi sudah aku persiapkan. Lanjut aduk tepung dan juga bumbu sampai tercampur rata dan tidak menggumpal lagi ya teman-teman. Tepungnya aku masukkan di awal supaya adonan isian risol ini awet, tahan lama, dan tidak menimbulkan rasa asam karena tepung yang belum matang. Oke teman-teman, setelah adonan tepungnya sudah tidak menggumpal lagi, di sini aku tambahkan kurang lebih 300 ml air.
Tuang air sedikit demi sedikit, jangan langsung sekaligus ya teman-teman, supaya adonan tepungnya tidak menggumpal. Dan di sini aku matikan terlebih dahulu kompornya, supaya saat diaduk, adonan tepung ini tidak cepat mengental. Nah, kalau adonan tepung dan bumbunya sudah tercampur rata dan tingkat kekentalannya sudah dirasa cukup, langsung aja aku tambahkan kentang dan wortel yang sudah aku rebus tadi ya teman-teman. Selanjutnya, tambahkan garam, penyedap dan juga gula sesuai selera. Tapi di sini aku saranin untuk membuat adonan isian risol ini agak sedikit lebih asin ya teman-teman, karena nantinya akan digulung dengan lapisan kulit dan juga tepung panir yang tentunya bisa menetralkan rasa asinnya, jadi akan lebih balance. Dan supaya rasanya lebih creamy, aku tambahkan susu UHT full cream atau teman-teman bisa ganti dengan susu kental manis ya. Tapi kalau teman-teman pakai susu kental manis, komposisi gulanya dikurangin ya, atau nggak usah ditambahkan gula lagi. Ini aku buat risol versi ekonomis yang teman-teman bisa jual dengan harga 2000-an. Jadi untuk isiannya ini aku cuma menggunakan isian sayur yaitu kentang dan juga wortel. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan ayam ataupun isian sosis, tentunya harganya berbeda ya teman-teman, bisa 3.000 sampai 5.000 per piece-nya. Tapi kalau kita jualannya itu di kampung, kalau mahal-mahal nggak ada yang mau beli teman-teman. Jadi pinter-pinternya kita lagi untuk mengolah bahan yang minimalis tapi rasanya tetap enak. Nah, setelah semua bahan tercampur dan dirasa juga sudah pas, terakhir tinggal masukkan daun bawang dan juga daun seledri. Dua komponen ini walaupun pemakaiannya sedikit, tapi jangan sampai di skip ya teman-teman, karena akan berpengaruh dengan rasa. Dan setelah itu angkat adonan, simpan di wadah lalu dinginkan. Sebelum lanjut ke pembuatan kulit risol, di sini aku nyempetin makan dulu karena aku udah kelaparan banget nungguin pak suami pulang kerja. Kalau makan sendiri rasanya kurang nikmat ya teman-teman. Tadi Sean udah makan duluan karena kasihan kalau harus nunggu papanya pulang. Buat teman-teman yang nonton video ini, kalian jangan lupa makan ya. Oke, lanjut. Di sini aku mau menghaluskan tepung rotinya terlebih dahulu ya, teman-teman, supaya butiran-butirannya itu lebih halus dan tentunya pemakaiannya bisa jauh lebih irit. Dan untuk bahan-bahan kulit risolnya, aku gunakan 500 gram tepung terigu, 5 sendok makan tepung tapioka, 1 butir telur, 1 sendok teh garam, air kurang lebih 1000 ml atau 1 liter. Tuangkan sedikit demi sedikit ya, teman-teman, supaya tepungnya tidak menggumpal. Atau kalau teman-teman mau lebih praktis dan cepat, gunakan mixer atau chopper untuk mencampur adonan kulit risol ini. Nah, setelah adonannya sudah tercampur rata dan sudah dipastikan tepungnya nggak ada yang menggerindil atau menggumpal, terakhir masukkan 5 sendok makan minyak goreng. Oke, lanjut ke tahap membentuk kulit risol. Di sini aku gunakan teflon ukuran 22 cm. Kalau teman-teman punya teflon walik atau teflon khusus untuk kulit risol lebih bagus lagi ya, karena pengerjaannya akan lebih cepat. Di sini aku tuangkan sedikit minyak, lalu aku lap dengan menggunakan tisu supaya teflonnya ini tidak lengket. Tapi untuk selanjutnya, teman-teman tidak perlu mengulangi tahap ini lagi ya, cukup di awal saja. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Kita tuangkan adonan lalu goyang memutar perlahan sampai adonan ini rata ke seluruh permukaan teflon. Tapi sebelum menuangkan adonan, pastikan teflon ini sudah dihangatkan terlebih dahulu ya teman-teman, dan juga jangan terlalu panas karena nanti hasil kulitnya akan berlubang-lubang kecil dan tidak mulus. Gunakan api kecil supaya kulitnya tidak cepat gosong. Di sini aku sambil untuk mengisi isian risolnya ya teman-teman supaya lebih cepat selesai. Tapi mohon maaf, aku mengerjakannya di atas kompor karena aku nggak ada tempat lagi. Di sebelah aku itu wastafel, takutnya nanti malah kena cipratan air. Dan untuk mengisi isian risolnya ini jangan terlalu banyak ya teman-teman, cukup 1 sendok makan aja. Karena kalau terlalu banyak isinya, takutnya nanti saat digoreng risolnya pecah. Buat teman-teman yang masih bingung mau mulai jualan itu kayak gimana, hal pertama yang harus teman-teman tentukan adalah target pasarnya. Misalnya, produk jualan teman-teman itu targetnya anak-anak. Nah, berarti
Kita harus buat produk makanan yang anak-anak suka, bisa dari segi warna, bentuk, dan juga kemasan. Anak-anak kan biasanya suka tuh dengan warna-warna yang bervariasi dan juga bentuk-bentuk yang unik. Terus juga rasa harus kita sesuaikan ya. Atau kalau teman-teman mau aman, jualah produk makanan yang target pasarnya itu semua kalangan. Nah, salah satunya risol ini. Jadi kalau kita jual bisa lebih cepat laku karena banyak peminatnya. Kalau kita jualannya tuh di kampung halaman, siapa lagi yang beli dagangan kita kalau bukan keluarga, saudara, tetangga, dan juga kenalan. Ya, kalaupun ada orang-orang dari luar, mungkin hanya sedikit ya. Makanya kita harus menjaga hubungan baik dengan siapapun, karena yang menolong kita pastinya orang-orang terdekat. Tapi gimana kalau misalnya kita merantau ke suatu daerah yang mana nggak ada keluarga ataupun teman yang bisa kita tawarkan jualan kita? Eits! Jangan galau dulu, selama kalian itu merantaunya nggak di tengah hutan belantara, masih ada kemungkinan kok produk jualan kalian itu bisa laku. Teman-teman bisa memanfaatkan media sosial untuk promosi, atau bisa juga teman-teman titipkan produk jualan kalian itu ke lapak penjual kue dan ke toko kue. Dan kalau misalnya produk jualan teman-teman itu bisa awet beberapa hari, bisa teman-teman titipkan di warung ataupun toko. Tuh gimana? Gampang kan? Nah, setelah semua risolnya selesai aku bentuk, sekarang aku mau balurkan dengan tepung roti atau tepung panir. Untuk bahan pencelupnya, aku hanya menggunakan tepung terigu yang kemudian aku tambahkan dengan air putih biasa, tanpa menggunakan telur atau campuran susu ya teman-teman, karena kan kita buat versi ekonomis, jadi kita harus meminimalkan penggunaan bahan-bahan, tapi untuk rasa harus tetap enak ya teman-teman. Risol ini juga bisa kalian jual dalam bentuk frozen loh teman-teman. Jadi kalau kalian nggak mau repot dengan customer yang suka pesannya dadakan, kalian bisa stokin aja, simpan di freezer, dan bisa teman-teman goreng kapanpun. Risol frozen ini bisa awet sampai 1 minggu di freezer. Lanjut di keesokan paginya, ini aku baru aja pulang habis ngantar kue jualan aku, dan Sean udah minta risolnya digoreng teman-teman. Jadi aku di sini langsung aja mau goreng risolnya untuk sarapan pagi ini. Oke teman-teman, itu tadi tips dan resep risol jualan aku. Di sini aku tidak ada maksud untuk menggurui, aku hanya ingin berbagi pengalaman dan semangat. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman yang mau memulai usaha, ayo mulai sekarang juga. Sukses untuk kita semua, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.